Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam kebaktian PA kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah baik dan setia di dalam hidup kami. Engkau sudah memelihara, menjaga, menopang hidup kami sampai dengan hari ini. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengajari kami, sehingga Tuhan boleh kami mengerti firman-Mu, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Perlengkapi kami, urapi kami, dan kuasai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi Yoel akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia terangkat ke sorga. Dan
murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menunggu penggenapan janji yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, untuk menunggu di kota Yerusalem, menunggu Roh Kudus turun atas mereka. Dan ini perikop yang kita baca adalah penggenapan apa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan dari perikop ini kita dapat melihat bahwa Allah yang sudah berjanji di dalam hidup kita itu tidak akan pernah mengabaikan, tidak akan pernah melalaikan dan melupakan apa yang telah Dia janjikan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tetapi di dalam menerima penggenapan janji Tuhan dibutuhkan ketaatan, diperlukan kerelaan, kesabaran, kesetiaan untuk menantikan tentang penggenapan janji Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh para murid-murid. Mereka berkumpul berdoa di rumah di Yerusalem, menunggu penggenapan janji Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Itu apa? Roh Kudus yang dijanjikan untuk turun kepada mereka. Roh Kudus yang akan menolong mereka, membimbing mereka, mengajari mereka tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Allah. Dan Roh Kudus yang menolong mereka juga mengajari melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk mereka kerjakan di dalam pelayanan mereka. Dari sini kita melihat bahwa yang pertama, ketika seseorang dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kita melihat di dalam bagian pertama bahwa ketika Roh Kudus turun atas murid-murid, mereka mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang selama ini mereka tidak pernah pelajari, tidak pernah kuasai. Tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, mereka sanggup berbicara bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka kuasai sebelumnya. Dari sana kita dapat melihat, Bapak Ibu, orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan, ketika Roh Allah bekerja, ketika Roh Allah menguasai dirinya, maka dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, melampaui potensinya, melampaui batas-batas dirinya. Sama seperti murid-murid, mereka itu adalah orang-orang nelayan, orang-orang kecil yang tidak memiliki pendidikan yang hebat, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, mereka mampu melakukan pekerjaan besar. Mereka mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang selama ini mereka belum pernah kerjakan. Artinya apa? Ketika hidup kita mau menerima, mau memberikan diri kita, merelakan diri kita, dikuasai, dituntun dan dipenuhi oleh Roh Allah, maka sebenarnya kita sanggup melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Yang perlu kita butuhkan adalah apa? Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika Roh Kudus menguasai dan menuntun mereka, menguasai dan mengajari mereka, pekerjaan yang mereka lakukan itu selalu berkaitan dengan apa? Pekerjaan Tuhan. Dalam pasal yang kedua ayat 11-12, ayat 11, bahwa mereka itu berbicara tentang perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar yang sudah dikerjakan oleh Allah. Ya, perbuatan yang besar yang sudah pernah dikerjakan oleh Allah. Jadi pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus itu selalu berhubungan dengan apa? Pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Orang yang memiliki karunia dari Roh Kudus, orang yang memiliki kekuatan dari Roh Allah, itu selalu bekerja sesuai dengan pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Terlepas kita bekerja sebagai apa, bekerja sebagai pegawai, bekerja sebagai ibu rumah tangga, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka setiap yang kita kerjakan, kita selalu bekerja dengan rasa hormat dan takut kepada Allah yang telah mempercayakan pekerjaan itu kepada kita. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menceritakan, kita selalu memaparkan
karya Allah yang besar melalui hidup kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus tapi hidupnya tidak memuliakan Allah, maka sebenarnya itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Orang yang merasa ini pimpinan roh tapi perbuatannya melakukan dosa, tidak berkaitan dengan kemuliaan, kekudusan dan kerajaan Allah, maka itu adalah sesuatu pembohongan. Orang yang mengatakan dikuasai, dipimpin roh tetapi melakukan dosa, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang meyakini di dalam hidupnya dia dituntun, dipimpin, diajari oleh Roh Kudus untuk mengerjakan sesuatu, maka pekerjaannya itu selalu berkaitan dengan kekudusan, tidak melakukan dosa, berkaitan dengan apa? Memuliakan Tuhan, berkaitan dengan kebenaran. Itulah pekerjaan roh di dalam diri orang percaya. Menuntun orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya dapat kita lihat adalah yang ketiga. Ketika kita sekalipun dipenuhi, dipimpin oleh roh Allah, melakukan pekerjaan Allah, selalu ada hambatan, selalu ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dalam ayat 13, orang-orang menyindir, mengejek mereka bahwa mereka adalah orang yang sedang mabuk. Bapak Ibu, melakukan kebaikan kebenaran itu tidak serta-merta hidup kita itu berjalan di dalam perjalanan yang mulus. Melakukan pekerjaan Tuhan itu selalu menghadapi banyak tantangan di dalam hidup kita. Karena apa? Si iblis, si jahat juga selalu bekerja untuk menghalangi perbuatan Tuhan, menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika ada orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, bisa kita pertanyakan apakah dia adalah orang yang dipakai si iblis dalam kehidupannya. Yang pasti pekerjaan Tuhan selalu berkaitan dengan pekerjaan iblis. Ketika ada orang yang menentang, menghalangi pekerjaan Tuhan, dinyatakan, maka itu adalah pekerjaan si jahat, pekerjaan si iblis. Nah, jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, satu yang perlu kita menjadi perenungan, menjadi kewaspadaan bagi kita bahwa apa? Selalu ada oknum-oknum, selalu ada pribadi-pribadi yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan untuk dinyatakan. Tetapi yang ketiga, yang keempat yang perlu kita pegang, yang yakini dalam hidup kita adalah apa? Ketika memang kuasa Tuhan menyertai kita, kuasa Roh Allah mengerti kita, selalu ada jalan keluar. Roh Allah akan menolong kita, menuntun kita untuk menutup mulut orang-orang yang berusaha menghalangi pekerjaan kita. Roh Allah itu akan menuntun kita untuk bekerja, untuk mengalahkan pihak-pihak yang selalu menghalangi pekerjaan Tuhan. Di sini dapat kita lihat Petrus, ketika dia dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah, dia dapat berbicara untuk mematahkan semua argumen-argumen yang disampaikan oleh orang yang mengejek, menentang mereka. Dan roh itu juga akan mengajari. Kita tahu, murid-murid profesi sehari-hari sebagai nelayan, bukan orang yang pintar, tetapi ketika Roh Allah bekerja dalam diri mereka, roh itu menuntun mereka, mengajari mereka berbicara sesuai dengan apa yang disuruh oleh roh itu kepada mereka. Itu yang Yesus katakan, jangan kamu takut, roh akan mengajarkan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu bicarakan. Jadi Bapak Ibu, kita ini murid-murid Tuhan, orang percaya adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Maka ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, maka pekerjaan kita adalah apa? Menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yaitu apa? Tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu yang disampaikan oleh Petrus, bahwa kerajaan Allah, pekerjaan Allah itu selalu berhubungan dengan apa? Karya Kristus yang mendatangkan keselamatan bagi orang percaya. Maka kita tidak perlu takut.
Kita tidak perlu khawatir. Sekalipun ada yang mengancam, sekalipun ada yang menghalangi, sama seperti air yang dipakai oleh Yesus perumpamaan tentang pekerjaan roh. Air boleh dihambat, tetapi air akan selalu mencari jalan bagaimana menembus rintangan-rintangan. Air selalu bekerja bagaimana dia supaya bisa mengalir terus. Demikian juga pekerjaan roh, sekalipun banyak yang menghalangi, menantang, tetapi oleh karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja, itu akan menolong kita mencari solusi, mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan, tantangan di dalam pekerjaan kita. Tetapi itu selalu berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan. Itu selalu berkaitan dengan apa? Pekerjaan Tuhan. Itu di dalam membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh memperingati tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang Engkau janjikan bagi orang-orang percaya. Tuhan, di dalam keselamatan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, ada panggilan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari lepas hari Roh-Mu selalu menuntun, mengajari, menguasai kami, menolong kami untuk melakukan, untuk memproklamasikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Dan kami berdoa buat pergumulan kami, seluruh jemaat-Mu, agar kiranya kuasa-Mu yang terus menopang kami. Hikmat Tuhan bekerja dalam kami untuk menolong kami, sehingga kami oleh karena pertolongan Tuhan dapat melewati seluruh tantangan, seluruh permasalahan dalam hidup kami. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, maka sembuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang berduka cita, maka biarlah Engkau mencurahkan sukacita dalam hidup mereka. Jika ada jemaat-Mu yang kesusahan dalam hal ekonomi, maka berkatilah mereka Tuhan. Peliharalah hidup mereka. Seluruh pergumulan kami, jika ada yang bergumul oleh karena usia yang terus bertambah semakin tua, biarlah senantiasa pengharapan mereka tetap berada dalam Tuhan. Oleh karena itu kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami tetap pertaruhkan bangsa dan negara kami ini, agar Engkau pulihkan dari pergumulan kami. Dan yang kami rindukan Tuhan, kami boleh kembali beribadah seperti yang kami rindukan, beribadah bersama-sama di dalam gereja-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami menyatakan kepada-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.